Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, this is Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan. Intinya emang abdi secara mendetil memang kurang memahami, cuman diantara wisna nu garis badak dan garis aguna bela nu abdi terang yoga sarus sepuh anu pernah nyaris abdi dina masalah sejarah yang dina babat desa Budi Gelis. Memang desa Budi teh memang pemekaran ti desa Tudagan awalna. Jadi dalam desa Budi teh sanes desa Budi geus awal nama tapi desa Karangsari. Cuman di dieu aya dua tokoh anu ngabakalan nu beberapa desa Budi Gelis nyata buit kudu akilasa anjeunna ngabobra mulai nyeun nya dina pasar pertanianna dina sagala bidang anjeunna lembur Karangsari ngan hiji waktu anjeunna kasumpingan hiji putri duka ti mana dongkapna dan memang kadang diusut teh teu apal ti mana dongkapna masih misteri sampai kiwari gitu kan memang nya kacantikanna kageusanna memang taya bandinganana gitu taya. Terus setelah kulami-lami di dia memang anjeunna dongkap bulu teu kelasa cuman anjeunna pada ngiring netep di desa hoyong anjrak nyatu pagi kubut bulu teu kelasa memang dipersilahkeun gitu dibolehkeun kan geus eta memang terkenal sampai kasababaraha impor kapur kan kerajaan masih terkenal termasuk kerajaan Mataram, kerajaan Cirebon, termasuk Banten, kageusan Nyimas di Sukarapan teh, terus kajana pria lah dina kageusanana. Terus nyebar kitu terus nyebar mohon. Kumari informasi nyebar ke tiap kerajaan nya raja-raja saurus sepuh kampung teh memang ngutus. Aya ngutus anu panglimana, ngutus patihna kanggo mempersunting Nyimas Sukarapaton. Hanya dongkap ieu lembur Karangsari memang di dieu Nyimas Sukarapaton teh kunaon anjeunna mangga bae kecuali anjeun bisa ngalahkeun anjeunna gitu bahasa Sunda mah meureun ngarujajaten sok lamun saya bisa eleh kumaneh sok bawa tiasa dicanda kumari eta beutan anu Cirebon beutan Sahamullah Babul Mudin kumari anjeunna kalah dina masalah tanding anjeun oge teu euih ka karajaanna malah nganjrek di tempat di Budi Gelis anjeunna memang keahlianna di bidang agama kumari di bidang agama anjeunna nyebarkeun agama Islam di Budi Gelis termasuk Mbah lebek leteng anjeunna ngajarkeun dina masalah Al-Qur'an. Mang satacana Budi Gelis teh beragama masih campur. Oh campur. Oh, masih agama belum ada Islam kemana Pak? Belum ada Islam masuk sini. Masih awam. Masih awam. Mungkin masih mengikuti ajaran-ajaran leluhur animisme lah gitu. Tapi terus sudah aya nu eta termasuk imam masjid anu ngaji nya termasuk desa Karangsari kampung awam sakedik-kedik mengenal tentang Islam walaupun tidak sepenuhnya. Kemarin kan di perkampungan orang awam kekhawatiran takut ada ajaran anu enggal bila saur anjeunna bilih nyesatkeun tapi kan bertahap nyelamlah waktu saya datang ke ayeuna desa Gelis insyaallah masalah bidang keagamaan nyantet teu ketinggalan aku orang-orang kota tidak tertinggal maksudnya gitu. Juga dari itu ada Bulu Sindang Kalangan itu juga kalau nggak salah itu dari Cirebon juga memang dia juga sama pengen minting Nyimas Sukarapaton cuma dia juga kalah dia juga tetap di desa Karangsari cuman dia akhirnya di bidang keagamaan juga memang
bidang pertanian, maaf bidang pertanian, bidang pertanian dia ahlinya. Tapi memang ilmu kanuragan ini dia juga menguasai benar. Tapi yang dia ahli sebaris ini yang menguasai bidang pertanian. Makanya dia bercocok tanam, nih gini cara cocok tanam yang baik. Nah itu. Terus yang kedua itu lagi yang tambah yang tadi yang Sahamullah, Senang Kalangan, juga Babus Sangar. Itu juga perasaan itu dari Banten sih, Bon. Banten itu. Dia memang Jawara. Ya, itu ahli. Memang seperti dia jago, cuman juga kalah juga sama Desi Patulun. Dia malah mengajarkan sekarang ilmu kanuragan, bela diri lah. Sini juga jadi desa Karangsari dia yang menjaganya, keamanannya. Terus Sangar ke Bukit Pandita, Astana Panjang sudah disebutnya Astana Panjang. Bukit Pandita itu termasuk tabib buat nanyakan segala bidang paranormal lah buat sekarang gitu. Kalau sekarang mah, tapi dia pengobatan bidangnya untuk mengobati. Cuman dia memang ahli agama juga, gitu. Terus juga yang ahli agama dia nyebutkan ada tabib buat pengobatan, bidang pengobatan dia yang ahlinya Mbah Bukit Pandita. Di belakangnya Mbah Bukit itu ada Mbah Bukit Indra Pregaba. Itu memang adik kakak sama Mbah Bukit Ngabei Desa Tunagan, Mbah Bukit Ahya di Ningrat. Itu kakak kandungnya. Kalau di sini kan namanya Mbah Bukit Ngabei Letik, berarti adeknya namanya Mbah Bukit Indra Pregaba. Sama dia juga jago di bidang itu. Terus juga Babturah Panyongsongan. Itu Babturah Panyongsongan itu tempat musyawarah untuk memusyawarahkan segala hal, terutama di bidang masalah desa Karangsari ini. Sebelum melaksanakan sesuatu memang bermusyawarah tempatnya di Babturah Panyongsongan. Itu sama. Juga Bud Jalun sama itu juga ahli di bidang keamanannya. So, kalau orang dehem juga anggota suaranya beda lain, termasuk yang metafisik nggak bisa kalah. Jadi itu juga kalau Ibu Dewi Nyimas Rata Kasih itu sebenarnya ibu ratunya Nyimas Rata Kasih, Mas Indang Sukesi kata orang kata sebuah, cuman terkenal Kasinai di sini. Kasinai gitu ya. Yang namanya Nyimas Rata Kasih, Nyimas Endang Sukesi. Terus yang Nyimas Kaliwon itu dayangnya sama Nyimas Damarulan itu ahli juga. Sama dayang juga jago-jago semua itu di bidang sakti semua, ahli kanuragan. Itu Kencana Wulung yang ada di Koncangan juga itu di Hulu Dayeh, cek orang Sunda mah. Hulu Dayeh itu memang di atasnya itu memang dia juga pernah yang ketemu cuman pakai jubah kayak orang Arab gitu. Kayak yang sering nemu gitu. Tapi kita kan alam. Ini kan kata orang tua itu memang dua juga sama untuk bantu desa Buningan juga menjaga dari bidang yang enggak diinginkan sama warga desa Karangsari tersebut. Lama-lama desa Karangsari dirubah. Dan gini, memang waktu dulu terakhir memang udah pertarungan antara Patih Bayan dari Mataram juga sama memang kalau dia di dalam cerita. Jadi sampai konflik dengan kerajaan Mataram, Pak. Cuman raja itu cuman enggak sampai konflik, cuman patihnya doang. Oh, utusan berarti adu kesaktian juga. Adu kesaktian. Nah, cuman dia kalah. Kalau memang dia terbang bisa di atas. Terbang. Tuh awal mula pertarungannya gimana, Pak? Biasa. Awalnya gitu, kalau bisa kalahkan saya, silahkan saya bawa. Oh, gitu. Kesepakatannya. Ya, udah adu jajatan sampai lama beberapa hari kata orang cerita masih memang dia menguasai bidang ilmu apapun itu, termasuk Patih Bayan itu masih dia ikut terbang dia juga di atas. Terus yang terakhir memang berarti terbang Patih Bayan juga bisa terbang. Langsung dia masuk dalam tanah, cuman Patih Bayan nggak bisa masuk tanah, jadi ketinggalan gitu. Makanya rambut itu masih saking panjangnya itu kena pagar yang kanang jaga itu tuh
dia nyangkut rambutnya. Makanya di sini jangan punya rambut panjang, ntar susah katanya gitu. Juga kecantikan itu jangan diutamakan di Sulawesi sini. Cantik boleh sih, cuman lah jangan biasa aja, sederhana gitu. Capek katanya kalau orang cantik itu, banyak yang suka ngejar-ngejar. Tuh makanya dia bilang juga tuh, itu yang disebut tabu itu seperti pagar kanan jaga itu harus jangan di sini, kalau jangan dipakai itu sebab bagaimana yang tadi itu rambut nyimas itu nyangkut di situ. Terus kedua masalah di sini kan juga ada bahasa Sunda Kapur mah cempor, lentera lah gitu. Nggak boleh bilang damar di sini mah, nggak boleh. Di sini cuman ada nyimas damar wulan, nggak boleh. Sebagai bentuk penghormatan. Nah, di sini tabu, itu larangan. Juga wayang golek nggak boleh. Di sini ada bencana. Di sana longsor semuanya. Dari atas tuh dari Kenjanan Mbah Kencana Bulung di atas itu. Jadi takutnya bencana. Cuman pernah mau itu, cuman sama orang tua dulu, memang orang-orang ngerti lah, beliau itu cek bahasa Sunda nama dipatut, dikias, dipasang itu karena emas, alhamdulillah bisa nyatu lagi, dapat lagi bumi itu. Itu memang orang dulu kan sebenarnya, kalau sekarang mungkin paku bumi itulah, pasak bumi yang cuman waktu itu kan cuman pakai A, B, C, D-nya kita nggak ngerti, cuman orang dahulu yang mungkin dia lebih ngerti, menguasai lahir batin. Gitu. Berarti untuk sejarah Desa Bumi Gelis itu singkat cerita dengan Patih Mataram, berarti sang patihnya itu kalah Pak? Nggak bisa nembus bumi dia. Nggak bisa nembus bumi. Kemudian kemana? Dia malah keluarnya di Buniseri sono, Ciamis. Buniseri. Ada malah keluar di Ketawa sono, namanya lah Buniseri, Desa Buniseri. Malah Ketawa sono dia munculnya sono. Jadi di Skarpaton munculnya di sana, di Ciamis. Ciamis Buniseri. Habis dalam tanah dia menertawakan Patih Bayang mungkin. Dia ketawanya malah dia bisa lolos sampai menertawakan gitu. Oh iya. Jadi seperti itu ya Pak? Ya, itu gambaran singkat yang saya pernah dengar dari orang-orang tua dulu. Seumpama kita ada salah kata juga dalam salah penyampaian masalah babat Desa Bumi Gelis atau Karangsari dulunya, mudah-mudahan sebelumnya saya minta maaf. Ini kan cuman kita sepintas, nggak begitu detail, cuman itu juga saya informasi dari orang tua dulu. Nih gambarannya gini gitu. Maka kita harus sampaikan. Kita memang sekarang sama generasi muda lagi melestarikan kearifan lokal. Maaf, bukannya kita mau minta ke kuburan, maaf, takut salah paham. Kita mempertahankan kearifan lokal. Juga kita menghargai jasa-jasa beliau yang sudah banyak jasanya Desa Bumi Gelis. Maka kita hormat, rawat, urus benar-benar. Itu tanggung jawab kita semua selaku generasi muda. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Sudah aja. Itulah gambaran singkat yang saya pernah dengar dari orang tua. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya buat kita semua. Memang fakta lapang ada tempat-tempat penjelasan. Ya Pak. Oh itu mitosnya memang di kita jangan bikin pagar kanan jaga, nggak boleh. Yang kayak mantadok silang itu. Oh silang. Nggak boleh. Kepang Kanjur. Terus? Nggak boleh. Terus juga jangan bilang damar, cempor itu tentara itu. Terus jangan juga wayang golek bisa nggak boleh. Wayang golek nggak boleh. Juga selaku kepala desa nggak boleh bawa cangkul. Kepala desa Nggak boleh. Terus juga manjat pohon juga nggak boleh. khusus untuk kepala desa. Khusus kepala desa. Juga kalau ada irigasi, ya jangan loncat, biar turun dia. Turun. Kalau ada irigasi, berarti jangan loncat. Jangan loncat, turun aja. Harus turun, kaki itu harus napak. Dan loncat sama kayak kita nggak boleh.
Terus masalah itu juga terus ada yang meninggal dia nggak boleh hadir sebelum mayit berangkat ke makam. Khusus untuk kepala desa. Nggak boleh. Kalau udah berangkat silakan. Sampai sekarang itu masih berlaku. Masih berlaku sampai sekarang. Maka kehati-hatian. Iya, memang cuman dia nitip aja, salam buat keluarga. Dia nggak waktu mayit masih ada di tempat dia nggak datang. Kalau mayit udah berangkat baru datang ke rumah silaturahmi ke pihak bersangkutan, keluarga yang ditinggalkan itu. Udah Pak, berarti untuk mitosnya seperti itu Pak ya? Itu yang mungkin yang kita kenal secara yang kita garis besarnya ya. Garis besarnya. Iya. Dan yang masih terus dilaksanakan ya Pak ya? Ya masih. Kearifan lokal masih jaga itu. Oh iya, untuk kearifan lokal seperti babarit yang lainnya, nilai budayanya Pak? Itu memang yang ada masih dilaksanakan. sedekah bumi. Sedekah bumi. Nah, itu sedekah bumi. Sedekah bumi. Terus babaritan juga ada seren tampik penganten, tahlilan, mapag tanggal, mapag bulan, 12 Rabiul Awal, nyolawat gemyungan, harus ngiring bulan. 14 rawahnya kita mengadakan ngikis. Jam tahun sekali ngikis, pemagaran tempat-tempat keramat situ. Yang bambu kayak itu ngikis namanya. Nah, tadi di Sinagalan pakai bambu kan situ. Yang pinggirnya itu ngikis. Itu rutin tiap tahun sekali diadakan. Itu punya blok masing-masing, tapi itu kadang di pusat pembangunan bebarengan di pusat. Itu memang sebenarnya itu tawasulan biasa, hadroh, apa adanya. Itu ada desa. Terus kis babaritan sedekah bumi, sholat nyelawat gemyungan lah diadakan. Tempatku memulai mimpi, tempat yang indah, ku bilang sabi, ku susun rimaku setulus hati. Tak peduli walau kotaku kecil, jangan pandang kami bocah dekil. Kota kecil, tak bikin ilfil, this is my city man, so keep it real. Bilang pada mereka yang belum singgahi ini kota kuda. Kota kecil sejuta cerita penuh dengan tawa dan canda. Tempat penghilang penat saat ku terlelah sibuk untuk berkarya. Jalani hari-hariku seindah ku berada di taman kota. Hey, walau kota kecil penuh dengan cerita, dari pengalaman kerja sampai cerita cinta, dari cerita pahit sampai cerita bahagia, telah terukir semuanya di kota kuda. Aku bersyukur terlahir di sini dengan kenyamanan yang tiada henti. Jalani hari, ku gapai mimpi, curahkan karya tuh kuningan asri. Ku beri hormat kepada Pak Acep, semoga hidupnya selalu diberkati. Selaku pemimpin kami tak henti untuk terus berinovasi.